Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema tentang pemeliharaan Allah. Renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi ini, Ia tidak meninggalkan dunia ini berjalan sendiri. Sebaliknya Ia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan di dalam pemeliharaan ciptaannya. Ia adalah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Saudara, menurut para ahli, jagat raya yang kita ketahui ini memiliki lebih dari triliunan bintang. Dan semuanya terkontrol dengan baik. Antara bintang yang satu dengan bintang yang lain tidak saling bertabrakan. Semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita perhatikan hal ini sangat luar biasa. Jagat raya tidak beraktivitas dengan sendiri seperti yang kita lihat. Tapi semuanya di dalam kontrolnya Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya yang segambar dengan Dia. Saya percaya kita tidak pernah berjalan sendiri. Langkah-langkah kehidupan saya dan saudara semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan, jikalau kita ada di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita tahu tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Semuanya ditepati oleh Allah, oleh Tuhan kita. Hal ini membuktikan bahwa Allah, Tuhan kita, terlibat di dalam kehidupan umatnya. Hanya kadangkala kita banyak kali tidak berjumpa dengan kebaikan Tuhan karena kita banyak kali dibutakan oleh semua hal yang berbau instan. Kita tidak mau bersabar melewati proses menunggu waktunya Tuhan. Padahal kita tahu Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Hal ini yang dituliskan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dari firman Tuhan ini kita ketahui, Allah sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. Tapi semuanya ada di dalam waktunya Tuhan, bukan di dalam waktunya kita. Itulah sebabnya di dalam proses penantian ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita dapat mengalami pemeliharaan dari Allah kita. Apalagi di saat-saat pandemi seperti saat ini, kita perlu mengalami pemeliharaan dari Allah. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan saat ini, bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan dari Allah kita. Poin yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Kejadian 26 ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita baca keseluruhan kisah Ishak ini di dalam pasal 26 ini, kita akan dapati kunci kenapa Ishak dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Ishak dipelihara oleh Tuhan karena ia hidup di dalam ketaatan. Ishak taat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan upah untuk setiap ketaatan saya dan saudara. Percaya akan hal ini. Dan poin yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak membiasakan diri untuk mengikuti cara hidup yang buruk yang menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Saudara, banyak orang memegang prinsip yang keliru. Mereka berkata begini, hidup kan hanya satu kali. Mengapa kita tidak memanfaatkan untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri? Ini sangat keliru. Kalau hidup kita digerakkan oleh prinsip seperti ini, maka kita akan mudah sekali jatuh ke dalam kesalahan demi kesalahan. Hidup saudara, saya dan saudara harus digerakkan oleh Tuhan sendiri kalau kita ingin mengalami pemeliharaan dari Allah. Kita harus mengerti bahwa standar hidup orang percaya bukan hanya sekedar taat pada aturan, melainkan ada kasih yang menghidupkan di dalamnya. Dan poin yang ketiga, hidup dalam janji Allah. Kalau ada orang yang bisa melihat janji Allah digenapi di dalam hidupnya, mulai dari awal sampai akhir hidupnya, dialah Yosua. Saudara, ketika Yosua hidup sepenuhnya dalam janji-janji Allah, dari janji itu diucapkan oleh Allah sendiri sampai Allah menggenapi janjinya, Yosua melihat dan mengalaminya. Tidak heran bila dia pernah berkata begini di dalam kitab Yosua 23 ayat 14. Satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ini luar biasa. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah sangat konsekuen dengan apa yang diucapkannya. Saudara, kalau kita melihat hal ini, seharusnya kita tidak perlu meragukan setiap janji daripada Tuhan kita. Kita harus percaya, kita harus imani bahwa apapun yang kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan, semuanya akan saya dan saudara alami. Karena itu adalah janji daripada Tuhan. Mari kita belajar dari Yosua akan hal ini, sebab ia telah membuktikannya. Dan poin yang keempat, kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Namun menjadi pertanyaan sebaliknya, apakah kita mengasihi Tuhan? Jangan hanya pada saat-saat yang baik saja kita berkata, saya mengasihi Engkau ya Tuhan. Akan tapi ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang berat, kita meninggalkan Tuhan. Pada saat ini saya mengajak saudara, bagaimanapun keadaan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, biarlah kita tetap memegang janji kita kepada Tuhan. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita berusaha melakukan hal ini, mungkin di tengah-tengah jalan kita akan berjumpa dengan hal-hal yang berat. Akan tetapi ketika kita tetap fokus mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memampukan kita semua untuk melakukan hal-hal yang berkenan di matanya. Saya sangat percaya Bapak Ibu ketika kita melakukan keempat poin ini dengan pertolongan Roh Kudus, apapun yang menjadi keberatan-keberatan kita saat-saat ini, ada banyak pergumulan mungkin yang kita alami, saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Akan tetapi ketika kita tetap
percaya kepada Tuhan, kita tetap tunduk kepadanya, kita tetap mengasihinya, saya percaya kita akan mengalami pemeliharaan dari Allah kita. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dia tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya. Puji Tuhan saudara, demikianlah renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.